Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Biasalah saya akan selalu membagi-bagikan ilmu yang benar karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib dan disuruh oleh Tuhan untuk menyebarkannya. Jadi kalau kita punya ilmu wajib untuk menyebarkannya ya, bukan untuk kesombongan atau mencari sensasi atau yang lainnya, tetapi kewajiban kita yang mempunyai ilmu benar harus menyebarkan yang disuruh oleh Tuhan. Dan sekarang saya akan membahas tentang 7 lapis langit, 7 lapis bumi, serta isi-isi 7 lapis langit, serta isi-isi 7 lapis bumi, serta jarak-jaraknya. Dan lapisan bumi yang paling bawah yaitu alam dunia yang kita pijak ya. Dan Tuhan menciptakan isi alam dunia ini yaitu tanah, air, api, angin ya. Dan tanah yang pertama hamparan alam dunia ya sebagai tempat berpijak makhluk di dunia. Angin yang pertama, angin dari surga sebagai kehidupan untuk makhluk yang ada di alam dunia yaitu udara. Api yang pertama yang ada di dalam gunung sebagai contoh adanya neraka dan air yang pertama yaitu air laut. Karena air laut itu disebutnya air ainul hayat atau air keabadian karena yang pertama kali dibuat yaitu air laut sampai sekarang ada, maka abadi ya air laut. Dan sekarang saya akan membahas ya tentang laut yang pertama yang diciptakan oleh Tuhan di alam dunia ini. Kita harus tahu ya, ini sejarah yang fakta. Dan saya kasih tahu, air yang pertama kali dibuat oleh Tuhan di alam dunia ini adanya di negara Indonesia, yaitu Pelabuhan Ratu Sukabumi. Kita harus tahu ya, air yang pertama kali dibuat di alam dunia ini yaitu yang ada di negara Indonesia, Pelabuhan Ratu Sukabumi. Dan setelah itu Tuhan menciptakan laut-laut yang ada di negara lainnya seperti Laut Merah dan sebagainya ya. Tetapi cikal bakalnya yang diciptakan oleh Tuhan laut yang pertama yaitu Pelabuhan Ratu Sukabumi. Kita harus tahu ya. Dan yang pertama kali Tuhan ciptakan api yang ada di dalam gunung, api yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan yang ada di dalam gunung yaitu adanya di negara Indonesia yaitu Gunung Merapi yang ada di Indonesia ya. Dan setelah itu Tuhan pun menciptakan api-api yang ada di dalam gunung di seluruh dunia. Yang pertama kali ini yaitu yang ada di negara Indonesia. Dan kita harus tahu ya, yang diciptakan oleh Tuhan itu yaitu setan iblis, yaitu setan lelaki, iblis perempuan ya. Adam dan Hawa, Adam lelaki, Hawa perempuan ya. Dan bangsa jin juga sama ya, ada lelaki, ada perempuan ya. Tapi tidak disebutkan namanya bangsa jin gitu ya. Dan kita harus tahu kalau setan iblis ya kan disimpan di surga dulu. Begitu juga Adam dan Hawa berpijak di surga dulu sebelum diturunkan ke alam bumi ini. Tetapi Tuhan menciptakan bangsa jin yang diciptakan dari 2 unsur, yaitu api neraka dan cahaya warna hitam. Tuhan pun langsung menyimpan bangsa jin sebelum Adam, Hawa, dan setan iblis diturunkan ke alam dunia ini. Jadi yang pertama kali adanya makhluk di alam dunia ini yaitu bangsa jin. Dan kita harus tahu bangsa jin disimpan yang pertama kali oleh Tuhan yaitu di Laut Indonesia. Dan laut yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan yaitu Pelabuhan Ratu. Makanya Pelabuhan Ratu disebutnya tempat berlabuhnya para ratu yaitu bangsa jin. Jadi cikal bakal bangsa jin yang pertama kali disimpan di negara Indonesia yang disimpan di laut yang pertama kali oleh Tuhan yaitu Pelabuhan Ratu sampai berkembang biak karena bangsa jin juga kan ada lelaki, ada perempuan dan biasa berkembang biak seperti manusia. Begitu juga setan iblis, setan kan lelaki, iblis perempuan, dia pun berkembang biak ke sininya siluman selemin. Begitu juga manusia pertama Adam dan Hawa sampai berkembang biak ke sininya kita manusia keturunan Adam. Dan kita harus tahu ya, kalau setan iblis mempunyai wujud yaitu lelaki dan perempuan, begitu juga anak turunannya siluman selemin, ada lelaki ada perempuan, tapi tidak mempunyai raga ya. Dan bangsa jin juga sama, dia mempunyai wujud ada lelaki, ada perempuan,
tapi sama tidak mempunyai raga seperti bangsa jin yang disebut makhluk halus ya. Dan kalau kita manusia mempunyai raga ya kita, tetapi eh ruh kita makhluk halus, yaitu yang disimpan raga ini ruh yang disimpan di dalam raga yaitu makhluk halus. Nantinya juga kita akan menjadi makhluk halus yaitu ruh kalau sudah keluar dari raga akan hidup tetapi tidak punya raga ya seperti nantinya seperti makhluk yang lainnya tidak mempunyai raga kalau sudah meninggal ya. Dan kita harus tahu Tuhan kan telah memberi pedoman hidup kepada semua manusia, yaitu kitab suci. Yaitu kitab suci itu wahyu-wahyu dari Tuhan atau ilmu-ilmu dari Tuhan yang diturunkan kepada manusia pilihan yang disebut rasul. Jadi rasul itu manusia, tapi manusia pilihan Tuhan yang disebut Nabi Musa yang menerima kitab Taurat, Nabi Daud yang menerima kitab Zabur, Nabi Isa yang menerima kitab Injil, dan Nabi Muhammad yang menerima kitab suci Al-Quran. Mereka itu manusia, tetapi manusia luar biasa, yaitu pilihan Tuhan yang menjadi pemimpin bagi manusia yang lainnya dan kepada semua makhluk. Jadi bukan manusia saja yang dipimpin oleh para rasul yang 4 itu, tetapi bangsa jin pun tetap menuruti aturan dari Tuhan yang dibawa oleh rasul pilihan Tuhan, yaitu manusia pilihan Tuhan ya, yang disebut rasul. Jadi bangsa jin juga ada yang menjadi umat Nabi Musa, ada yang menjadi umat Nabi Daud, ada yang menjadi umat Nabi Isa, dan ada juga yang menjadi umat Nabi Muhammad. Dan bangsa jin juga sama, kalau menurut aturan dari Tuhan melalui kitab sucinya yang dibawa oleh manusia pilihan Tuhan untuk semua makhluk kan, manusia pilihan Tuhan itu ilmunya. Dan kalau tidak menuruti aturan dari Tuhan akan dibawa oleh setan iblis yang akan membawa mereka ke dalam neraka. Begitu juga manusia kan, kalau kita menuruti aturan dari Tuhan yang dibawa oleh para rasul pilihan Tuhan, kita sebagai umat Muhammad menuruti yang dibawa oleh Nabi Muhammad yaitu Quran. Apabila pengikut Nabi Musa yang mengikuti ajaran Nabi Musa yaitu Taurat dan sebagainya ya. Dan kalau kita manusia menuruti aturan dari Tuhan melalui kitab suci masing-masing dan pemimpin masing-masing, maka akan selamat dunia dan akhirat. Tetapi kalau tidak menuruti aturan dari Tuhan melalui kitab suci yang dibawa oleh rasul masing-masing, maka akan dibawa oleh setan iblis sampai ke neraka selamanya, begitu ya. Kita harus tahu. Jadi, cikal bakal laut yang ada di dunia ini atau yang pertama kali Allah ciptakan laut yaitu yang ada di negara Indonesia, yaitu Pelabuhan Ratu Sukabumi. Dan api yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan di dalam gunung yaitu yang pertama kali di negara Indonesia, Gunung Merapi. Dan dulunya kita harus tahu ya, gunung-gunung itu semuanya gunul ya, cuma apa tuh tanah pasir dan batu-batu ya. Dan kalau ada gunung Merapian ya di dalamnya ada api ya. Dan perpaduan air dan tanah maka menjadi tumbuhan. Jadi Tuhan kan menurunkan air hujan ya, menurunkan air hujan ke alam bumi ini, dan perpaduan air dan tanah bersatu menjadi tumbuhan. Jadi tumbuhan diciptakan oleh Tuhan jadi antara perpaduan air dan tanah sampai menjadi tumbuhan yang sekarang banyak gunung-gunung ya, banyak tumbuhannya. Atau di tempat-tempat kita kan banyak tumbuhan walaupun tidak ditanamkan, banyak tumbuhan yang tumbuh sendiri, itu perpaduan air dan tanah. Kita harus tahu ya. Sedangkan hewan ya, kita harus tahu kan hewan diciptakan dari tanah warna hitam, diciptakan dari tanah warna hitam ya. Yang pertama kali diciptakan dinosaurus dan serigala sampai berkembang biak. Kita harus tahu ya. Nah, inilah sejarahnya ya. Laut yang pertama kali di alam dunia, api yang pertama kali di alam dunia yaitu adanya di negara Indonesia yaitu Pelabuhan Ratu dan Gunung Merapi. Dan sekian ya ilmu dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.